Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan etika bisnis dalam manajemen keuangan dan etika profesi lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Francisca Feli Ferdiani dengan NPM 19411001, serta teman saya Elvina Rosa Silalahi dengan NPM 19411056, dan kemudian Hesti Yana Yuliawati dengan NPM 19411125. Kemudian ada Nasrul Rohim dengan NPM 19471002, dan kemudian ada Aditya Nugraha dengan NPM 18411066. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen keuangan. Tentunya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan manajemen keuangan, atau yang baru pernah dengar, saya akan sedikit menjelaskan. Manajemen keuangan itu sendiri adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dan tentunya setiap perusahaan atau organisasi memiliki manajemen keuangan yang tentunya harus baik. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hestiana Yuliawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam perkembangannya telah berubah. Bersifat deskriptif menjadi studi meliputi analisis dan normatif. Kemudian adalah bidang penggunaan dan menjadi manajemen aktiva dan penilaian. Kemudian analisis eksternal perusahaan menjadi pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Lanjut, masalah manajemen keuangan. Masalah manajemen keuangan menyangkut masalah keseimbangan finansial di dalam perusahaan, yaitu mengadakan keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan serta mencari susunan kualitatif daripada aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian adalah peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pemerolehan, pembiayaan, dan manajemen aktiva secara efisien. Kemudian meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elvina Rosa Silalahi dari kelas manajemen 18FX dengan NPM 19411056. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tujuan manajemen keuangan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan, yaitu baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan memaksimalkan laba tidak relevan lagi karena tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau memberikan nilai tambahan terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Selanjutnya adalah fungsi manajemen keuangan, yaitu ada dua, penggunaan dana dan mendapatkan dana. Fungsi utama dari manajemen keuangan adalah yang pertama, planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua ada budget atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga ada controlling atau pengendalian keuangan, melakukan perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan. Yang keempat adalah audit atau pemeriksaan keuangan agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi agar tidak terjadi penyimpangan lagi. Yang kelima, report, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan investasi, yaitu bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk
investasi yang akan dapat mendapatkan keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah keputusan pembelanjaan, yaitu bagaimana manajemen keuangan mempertimbangkan atau menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Yang ketiga adalah kebijakan dividen, yaitu besarnya proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk perusahaan. Dan yang terakhir adalah keputusan manajemen aktiva atau berkaitan dengan pengelolaan aktiva secara efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang etika bisnis dalam manajemen keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazur Rahim, nomor pokok mahasiswa 19471002. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan siklus etika bisnis dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada akuntansi. Seorang akuntan bertugas untuk meninjau dan mengaudit laporan keuangan perusahaan sebelum laporan keuangan perusahaan tersebut diserahkan kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu inside stakeholder atau pemangku kepentingan internal dan outside stakeholder atau pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi organisasi itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Kemudian pemangku kepentingan eksternal meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Adapun fungsi etika bisnis dalam manajemen keuangan, yaitu bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan, diantaranya pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva secara efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat atau karyawan meningkat. Selanjutnya, etika profesi. Etika profesi adalah sikap etis sebagai integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Etika profesi merupakan cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral, dasar, dan norma-norma etika umum pada bidang-bidang khusus profesi dalam kehidupan manusia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aditya Nugraha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi pada slide 10 dan 11 mengenai kode etik dalam profesi. Kode etik dalam profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesi tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Tujuannya kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik, maka akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Fungsi dari kode etik adalah 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip profesionalisme yang bersangkutan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi, penerapan etika profesi dapat didefinisikan sebagai perbuatan penerapan sistem norma atau aturan yang berguna untuk membedakan apa yang baik dan tidak baik, serta apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional, di mana ia memiliki integritas, objektivitas, dan kompetensi. Sekian, terima kasih.